Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mengerjakan the CSS Block Model, yaitu tentang understanding the block model. Oke. Di sini dalam unit terakhir Anda belajar bagaimana untuk mengatur pada HTML dengan ID, kelas dan divs. Semua konsep ini diperlukan untuk memahami teknik CSS styling canggih. Pemahaman tentang CSS tidak lengkap namun tanpa sulit tentang model kotak. Semua elemen HTML hidup dalam sebuah kotak. Elemen pada halaman web dipahami oleh browser sebagai hidup dalam sebuah wadah atau kotak. Ini adalah apa yang dimaksud dengan model kotak. Ketika Anda mengubah warna latar belakang dari elemen, Anda mengubah warna latar belakang dari seluruh kotaknya. Ketika Anda selaras teks itu selaras relatif terhadap seluruh kotak elemen. Untuk benar-benar membuat website khusus, Anda harus memahami model kotak. Dalam unit ini, Anda akan belajar tentang aspek-aspek berikut dalam model kotak, yaitu dimensi kotak elemen, perbatasan kotak elemen, konten dalam kotak elemen, daerah di sekitar keempat sisi kotak elemen. Oke. Di sini ada kode. Kode ini memilih semua elemen pada halaman menggunakan pemilih yang universal. Anda belajar tentang sebelumnya dan mengungkapkan perbatasan kotak mereka. Bisa dilihat di sini. Oke, kita next. Oke, di sini selanjutnya kotak elemen memiliki dua dimensi, tinggi dan lebar. Dalam HTML, semua kotak memiliki dimensi default. Dimensi default ini secara otomatis ditetapkan untuk menampung isi buku dari kotak. Untuk mengubah dimensi default kotak elemen dalam CSS, Anda dapat menggunakan width dan height property. Kedua sifat dapat menentukan dengan unit-unit berikut pengukuran. Di sini ada pixel, ms, dan persentase. Oke. Kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur ketinggian content header div untuk 330 pixel. Oke, kita ketikkan di sini. Baik. Ini sebenarnya ya Allah, ini lagu apa ya? Jahat banget. Mengizinkan aku berdua aja. Bisa. Awalnya kabel kan yang ada di antara kita itu lagi dulu soal ini di covernya Kamu tahu yang terdahulu itu bentar hari di rumah gue. 320 pixel. Oke. Oke, kita jalankan. Apakah mau? Tertinggal. Oke. Di sini sudah tercentang. Kenapa ya lagu mungkin next langsung. Karena halaman web dapat dilihat melalui layar yang berbeda berdua ukuran layar, konten pada halaman web dapat menderita perubahan dalam ukuran. Untuk menghindari masalah ini,
CSS menawarkan dua sifat yang dapat membatasi para sempit atau seberapa lebar kotak elemen dapat menjadi ukuran unit. Di sini ada min width properti memastikan lebar minimum untuk kotak elemen ini, sedangkan yang max width properti ini memastikan lebar maksimum untuk kotak elemen ini. Bisa dilihat contohnya. Dalam contoh di atas, lebar semua paragraf tidak akan menyusut di bawah 300 pixel, tidak akan lebar melebihi 600 pixel. Oke. Oke, di sini distance CSS mengatur lebar minimum paragraf 200 pixel. Setelah Anda melakukan ini berhasil mengubah ukuran browser dan perhatikan bagaimana kotak ayat ini tidak akan lagi menyusut dari bawah 200 pixel. Oke, kita ketikkan di sini buat hari ini aku tujuh lo tinggi lo yang main-mainin data ini dan anak lebih hari ini min width. Hah? Tahu cuman kita punya ini kan biasa aja ya lu. Min width ini tadi berapa angkanya? 200 pixel. 200 pixel. Oke, kita coba jalankan. Sudah terlihat centeng di sini, dan di sini kita lihat perubahannya. Oke. Next set. Oke, translate. Selanjutnya mengatur lebar maksimum dari ayat ke 80 pixel. Setelah Anda melakukan ini berhasil, ukuran browser akan perhatikan bagaimana kotaknya ayat ini tidak akan lagi memperluas 800 pixel. Oke, kita ketikkan di sini. Oke. Ini durinya udah dapetin belum? 500 pixel. Oke, coba kita jalankan. Bakal berhasil. Oke, sudah terconteng di sini. Senang banget ini kita diapain? Kita next saja untuk mempersingkat waktu. Oke, Anda juga dapat membatasi minimum dan maksimum tinggi dan elemen dari elemen. Min height properti ini memastikan ketinggian minimum untuk kotak elemen ini. Max height properti ini memastikan ketinggian maksimum untuk kotak elemen. Oke, bisa dilihat contohnya. Dalam contoh ini, di ketinggian semua paragraf tidak akan menyusut di bawah 150 pixel dan tinggi tidak akan melebihi 300 pixel. Oke, kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengatur ketinggian minimum paragraf 100 pixel. Setelah Anda melakukan ini berhasil mengubah ukuran browser dan perhatikan bagaimana ketinggian kotak ayat ini tidak akan lagi menyusut dari bawah 100 pixel. Oke, coba kita ketikkan di paragraf. Sini. Min height. Oke. 100 pixel. Coba kita jalankan.
di sini sudah tercentang. Kita masuk ke petunjuk kedua. Di style CSS mengatur ketinggian maksimum paragraf 200 pixel. Setelah Anda melakukan ini berhasil mengubah ukuran browser dan perhatikan bagaimana ketinggian kotak ayat ini tidak akan lagi memperluas luar 200 pixel. Oke. Kita ketikkan di sini max height. Max height. Pixel. Kita run. Oke, sudah tercentang juga. Kita next. Di sini ketika nilai max height property diatur terlalu rendah, isi akan tumpah di luar kotak. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa hal ini tidak terjadi? The overflow property mengontrol apa yang terjadi pada konten ketika tumpahan atau overflows di luar kotaknya. Hal ini dapat diatur untuk salah satu nilai berikut. Oke. Yang pertama ada hidden. Ketika diatur ke nilai ini, setiap konten yang overflows disambungkan dari pandangan. Yang kedua scroll. Ketika diatur ke nilai ini, scroll bar akan ditambahkan ke kotak elemen sehingga sisa konten dapat dilihat dengan menggulir. Oke, ini contohnya. Dalam contoh di atas, lebar minimum dari maksimum dan ketinggian yang telah ditetapkan. Jika salah satu overflows konten ayat, mungkin menggunakan mengubah ukuran jendela browser mereka. Scroll bar akan muncul sehingga pengguna dapat melihat sisa isi. Oke, di sini di style CSS tampil tambahan overflow properti untuk content box. Memilih kelas dan mengaturnya untuk menggulir setiap konten yang melimpah. Oke, kita ketikkan di content box ini overflow scroll. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, di sini sudah tercentang. Oke, kita next. Kerja bagus. Dalam pelajaran ini Anda belajar tentang kontak yang berisi semua elemen HTML dan cara memanipulasi dimensi mereka. Oke. Semua elemen HTML yang tergabung dalam sebuah kotak. Ini ada petunjuk-petunjuknya. Oke. Kita telah selesai, kita akan lanjut ke unit berikutnya. Oke, kita start langsung. Oke, di unit ini kita akan membahas tentang Brothers. Oke, dalam latihan sebelumnya kita mengetik potongan dijelaskan berikut kode style set. Dalam pelajaran ini Anda akan belajar apa kode ini berarti dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk membantu mendukung belajar Anda dari model kotak. Mari kita mulai.
Oke, border style property. Properti ini dapat mengambil salah satu dari nilai berikut. Di sini ada solid, yaitu perbatasan adalah garis yang solid. Dashed, perbatasan adalah serangkaian garis atau strip. Dotted, perbatasan adalah serangkaian titik persegi, dan selanjutnya. Oke, bisa dilihat. Ini ada contoh di atas. Garis hitam solid akan muncul di sekitar semua div pada halaman. Kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur gaya perbatasan hotel, pemilih untuk solid. Oke. Ya, kita ketikkan kodenya di sini di hotel border style. Border style yaitu hotel solid. Oke, kita coba run. Oke, nah di sini sudah terconteng. Oke, next. Anda dapat mengontrol ketebalan atau lebar dari perbatasan dengan border width. Properti nilai border width diberikan dalam pixel. Oke, contohnya. Dalam contoh di atas, perbatasan solid semua paragraf pada halaman akan diatur dengan ketebalan 5 pixel. Ini juga mungkin untuk juga mengatur border width. Properti untuk salah satu ketebalan bernama berikut. Ada thin, medium, dan thick. Sementara nilai-nilai benar-benar valid. Anda mungkin tak melihat mereka sering, tapi itu baik untuk tahu bahwa mereka ada. Oke, kita tulis di paragraf sini. Border width. Di hotel. Hotel. Border width. 2 pixel. Oke, kita run. Oke, nah sudah terconteng di sini. Kita next saja. Baik, bagaimana jika Anda tidak ingin ketebalan perbatasan harus sama di keempat sisi? Dalam hal ini, versi lain dari border width property memungkinkan Anda untuk menentukan lebar untuk setiap sisi perbatasan. Nilai-nilai dalam contoh di atas mengacu pada lebar perbatasan di searah jarum jam agar top 3 pixel kanan, 1 pixel bawah, 2 pixel kiri, dan 1 pixel. Oke. Di style CSS menggunakan satu deklarasi untuk menetapkan batas atas dan bawah dari hotel. Memilih kelas untuk lebar 4 pixel, mengatur batas kiri dan kanan dengan lebar 2 pixel. Oke, coba kita ketikkan di sini border width. Border width
pakai lagi nggak yang namanya gambar dulu nggak? Sesuatu Oke, kita coba di sini 4 pixel, 2 pixel, 4 pixel, dan untuk left 2 pixel. Jadi yang 4 pixel ini tadi right, ini 4 pixel ini tadi top, 2 pixel right, 1 Masih pixel. kita hafal lagi, masih terlalu tua. Oke, kita coba run. Sudah tercentang di sini, artinya kita berhasil lagi. Kita next. Jika Anda ingin menjadi lebih spesifik tentang lebar sisi yang berbeda dari perbatasan, Anda dapat menggunakan properti berikut, yaitu border top width, border right width, border bottom width, border left width. Setiap properti mempengaruhi lebar yang hanya satu sisi perbatasan, memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas dalam kustomisasi. Oke, ini ada contohnya. Dalam contoh di atas, hanya sisi kiri perbatasan akan mendapatkan ke lebar 4 pixel. Di style CSS mengatur lebar perbatasan atas hotel, memilih kelas untuk 5 pixel. Oke, kita ketikkan di sini seperti contoh border top width. Di sini disuruh 5 pixel. Oke, 5 pixel. Kita jalankan. Oke, nah di sini sudah tercentang. Kita next. Warna perbatasan juga dapat disesuaikan dengan border color. Seperti contoh ini bisa dilihat, border color properti menerima warna dalam berbagai format yang Anda pelajari tentang sebelumnya, bernama warna RGB, warna, dan warna hash. Ini umum untuk menggunakan warna hash untuk perbatasan, tapi Anda mungkin akan juga menemukan RGB warna juga. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS, bagaimana bagian dalam hotel memilih ke atas mengatur warna dari perbatasan ke. Oke, kita ketikkan di sini kodenya, yaitu border color, border color bintang. Nah, kita fokus saja. Oke, kita run. Oke, kita jalankan kembali. Nah, sudah tercentang di sini. Ya, selanjutnya kita lanjut. Oke, cara singkat dalam pengaturan gaya berbatasan latar dan warna dapat dicapai dengan
border property. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mengurang jumlah kode mengasapi dengan properti ini. Oke, ada contohnya. Kode dalam contoh di atas dapat dipersingkat dengan menggunakan border property. Perhatikan border property mencakup semua sifat-sifat yang sebelumnya. Kita bergaya individual, lebar, gaya, dan warna. Kita baca petunjuknya langsung. Di style CSS mengatur perbatasan hotel untuk lebar 2 pixel, garis yang solid, dan warna pagar FFF. Ini kita coba sini. Border terus 2 pixel, 2 pixel solid, pagar FFF. Yuk kita jalankan. Nah, di sini sudah tercentang. Kita lihat di sini apa perbedaannya. Kita next. Sudut-sudut kotak perbatasan elemen ini dapat dimodifikasi dengan border radius property. Oke. Kode dalam contoh di atas akan mengatur keempat sudut perbatasan untuk radius 5 pixel, yaitu kelengkungan yang sama bahwa lingkaran dengan radius 5 pixel akan memiliki. Anda dapat membuat perbatasan yang merupakan lingkaran sempurna dengan menetapkan radius sama dengan tinggi kotak atau untuk 100%. Nah, ini ada contohnya. Kode dalam contoh di atas menciptakan div yang merupakan langkah sempurna. Di style CSS mengatur radius perbatasan hotel ke 10 pixel. Border radius logo 10 pixel di sini ya. Seperti biasa. Oke, terconteng di sini. Dan next. Kerja bagus. Dalam pelajaran ini Anda belajar bagaimana untuk gaya berbatasan kotak ini. Luangkan waktu untuk bereksperimen. Oke, kita sudah selesai untuk border ini ya. Kita akan next ke konten yaitu ke contents. Oke, kita langsung saja persingkat waktu. Ya, kita masuk ke contents. Let's go. Ya, kita lanjut. Kotak dimensi dan perbatasan hanyalah awal dari sejumlah besar properti kotak. Anda dapat memodifikasi dalam CSS. Dalam pelajaran ini Anda akan belajar bagaimana memodifikasi jarak sekitar konten dalam kotak. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana untuk menyesuaikan cara konten ditampilkan kepada pengguna. Kita baca petunjuknya. Untuk memulai tambahan kode berikut untuk style CSS, ini akan membantu Anda lebih memahami model kotak. Berikutnya. Ya, di sini ruang antara isi konten dapat
dan perbatasan kontak dikenal sebagai bantalan. Dalam CSS Anda dapat memodifikasi ruang ini dengan padding property. Ada contohnya. Kode dalam contoh akan menempatkan 10 piksel ruang antara isi ayat teks dan perbatasan kotak di keempat sisinya. Nah, kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur padding dari banner contents, memilih sampai 30 piksel. Perhatikan bagaimana jarak sekitar judul. Upaya konservasi di Lextoy menjadi terpuji oleh pemimpin bangsa perubahan. Ini kita ketikkan di sini seperti contoh padding berapa piksel tadi ya? Oh, 30 piksel. 30 piksel. Oke. Tapi di warnanya langsung kayak gini. Sudah terima dulu. Sudah semangat. Kita lihat di sini sudah terconteng. Nah, di sini kita lihat perbedaannya antara ya, kita lihat di sini garisnya ada perubahan ya dengan garis tepinya. Oke, kita next. Selanjutnya, dalam hal versi lain dari padding properti memungkinkan Anda menentukan dengan tepat berapa banyak bantalan harus ada di setiap sisi konten ya. Dalam contoh di atas, 4 nilai 5 piksel, 10 piksel, 5 piksel, 10 piksel. Oke, mengacu pada jumlah padding dalam sejarah jarum jam rotasi. Dalam rangka itu menentukan jumlah padding di bagian atas 5 piksel, kanan 10 piksel, bawah 5 piksel, dan meninggalkan 10 piksel sisi konten. Ya, kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur padding di bagian atas dan bawah dari banner konten. Paragraf memilih untuk 30 piksel dan mengatur padding di sebelah kiri dan kanan untuk 10 piksel. Langsung saja. Padding Kita 4 berapa dah? Ini sudah 42 masih. 30 Kamu gabung nggak 42 dan 43? piksel. 42 nya sudah 9 masih. 10 piksel. Aku kemana sesuai dengan ukuran bang, sampai 300 custom. Dan 10 lagi 10 piksel. Oke, kita coba jalankan pada perubahan di sini. Nah, ya suruh bawa stiker dong. Oke, terlihat ya perbedaannya. Jangan masuk tuh, belum. Kita next. Lihat kode berikut. Apa yang Anda ingat tentang nilai bantalan? Nilai di atas ada dan bawah untuk padding adalah sama, 5 piksel. Dan nilai-nilai kiri dan kanan untuk padding juga sama, 10 piksel. Oke. Nilai pertama yang contoh ini 5 piksel menetapkan nilai padding untuk atas dan bawah dari konten. Nilai kedua 10 piksel menetapkan nilai padding sisi kiri dan kanan dari konten. Ya, kita baca petunjuknya. Di style CSS menggunakan shortcut padding untuk mengatur padding di bagian atas dan bawah dari banner contents. Memilih untuk 30 piksel dan mengatur padding di sebelah kiri dan kanan untuk 10 piksel. Nah, kita coba
padding 30 pixel dan 10 pixel. Kita coba. Ini sudah terconteng di sini. Kita lihat di sini. Nah, jadi oke, kita next. Jika Anda ingin menjadi lebih spesifik tentang jumlah padding di setiap sisi konten kontak, Anda dapat menggunakan properti berikut. Yang pertama itu ada padding top, padding right, padding bottom, dan padding left. Setiap properti mempengaruhi padding hanya pada satu sisi konten kontak, memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas dalam kustomisasi. Ya, dalam contoh di atas, hanya sisi bawah konten paragraf akan memiliki padding 10 pixel. Di sini di style CSS ditetapkan hanya padding atas dan bawah dari byline memilih sampai 20 pixel. Coba kita padding bottom 20 pixel. Oke, sudah benar. Kita next saja. Sejauh ini Anda telah belajar tentang aspek-aspek berikut: model kotak, dimensi, perbatasan, dan padding. Aspek keempat dan terakhir dari model kotak adalah margin. Margin ini mengacu pada ruang secara langsung di luar kotak. Anda dapat mengatur jarak ini dengan margin property. Ya, contoh ini menampilkan 20 pixel ya, ruang di luar kotak ayat. Jadi di keempat sisinya ini berarti di bawah elemen HTML lainnya pada halaman tidak bisa datang dalam waktu 20 pixel paragraf. Oke. Petunjuknya di style CSS mengatur margin daftar item untuk 5 pixel. Margin 5 pixel di sini. 5 pixel. Oke, kita jalankan. Ya, sudah benar. Kita lihat juga di sini.
sama saja. Kita next saja. Dalam hal seperti yang sudah dilakukan, versi lain dari margin property memungkinkan Anda menentukan dengan tepat berapa margin harus ada setiap sisi kontak. Ya. Kita baca petunjuknya. Di style CSS, mari kita mengubah margin semua daftar item, mengatur margin atas dan bawah untuk 0 pixel dan mengatur margin di sebelah kiri dan kanan 20 pixel ya. Ya, kita coba dulu margin. Pixelnya 0 pixel, terus untuk kiri dan kanan 20. Luas 0, 20 lagi. Pixel ketinggalan, maksudnya ketinggalan. Kita jalankan. Ya, sudah mau, dan di sini kita lihat apa ya perubahannya. Oh iya, berubah. Ini menjadi lebih saya juga bingung di sini. Seharusnya kan di sini ada garisnya marginnya di sini. Ini tidak ada, entahlah. Next saja langsung. Lihatlah kode berikut apa yang Anda ingat tentang nilai margin. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS menggunakan shortcut margin untuk mengatur margin pada bagian atas dan bawah semua daftar item untuk 0 pixel dan mengatur margin di sebelah kiri dan kanan untuk 20 pixel. Pixel 20 pixel. Kenapa tidak timbul di sini ya? Padahal kemarin sudah mencoba ada, tapi ini tidak ada. Mungkin codingnya hilang atau kenapa, nggak tahu juga. Ya, kita lanjut saja. Pokoknya intinya margin itu adalah garis. Oke. Di sini ada margin top, margin right seperti tadi juga. Style property mempengaruhi margin hanya pada satu sisi kotak, memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas dalam kustomisasi. Oke, dalam contoh di atas hanya sisi kanan kotak paragraf akan memilih pada margin 15 pixel. Di style CSS ditetapkan hanya margin kiri dan kanan semua daftar item untuk 20 pixel.
margin this margin right. Di sini disuruh menulis 20 pixel. PX. Kita run. Yes. Congratulations. Ya. Sudah benar sini, kita next karena tidak mempersingkat waktu. Margin property juga memungkinkan untuk memutuskan konten jika Anda mengikuti persyaratan tertentu. Kita lihat contoh berikut. Ada contoh. Ketika margin property diatur ke auto, elemen yang bergaya akan berpusat di halaman. Ya. Dalam contoh yang kedua ini, yang di atas ini, jadi lebar div itu diatur ke 400 pixel dan kurang dari lebar tubuh halaman. Hal ini yang menyebabkan div untuk pusat benar pada halaman. Seperti yaitu di style CSS mengatur margin banner content sehingga pusat elemen ya oke. Kabupaten Banjarmasin lah, mak yang Sungkai. Coba kita ketik apa tadi, margin 60%. Oke. Salah ya, ini margin auto. Coba. Oke, sudah berhasil. Di sini menjadi ke tengah. Oke, dilihat ini menjadi ke tengah, tadi kan di sampingnya. Lanjut. Ya, kita lihat di sini ada contoh. Pada dalam contoh di atas mereset margin dan padding standar nilai-nilai dari semua elemen HTML. Hal ini sering aturan CSS pertama dalam style set eksternal. Baca petunjuknya. Di style CSS reset margin dan padding standar nilai begitu bagi tubuh. Apa yang terjadi pada halaman web ini? Coba kita tuliskan margin 0. Oke. Dan padding Berapa yang padding sini 0 juga. Ya, kita coba. Masih per 2 berarti betul? Ya, perbedaannya ada sedikit saja tadi saya melihat. Ya, next. Perjuangan gitu? Ya, minggir dah. Oh, Sophia di sana berarti. Semua elemen HTML dapat
klarifikasikan sebagai salah satu dari berikut: inline elemen atau blok tingkat elemen. Ya. Nah, di sini inline ini menyebabkan unsur blok tingkat seperti div untuk berperilaku seperti elemen inline seperti link. Sedangkan blok ini menyebabkan elemen inline seperti link untuk berperilaku seperti elemen blok. Inline block menyebabkan unsur blok tingkat untuk berperilaku seperti elemen inline tapi mempertahankan fitur dari elemen blok tingkat. Oke. Nah, ini dalam contoh di atas, item daftar blok tingkat sekarang akan berperilaku sebagai elemen inline. Hasilnya akan daftar item muncul di baris yang sama seperti bervarginasi. Navigasi ini petunjuknya di style mengatur properti tampilan daftar item untuk inline block. Coba kita apa yang terjadi nanti ya, display display kita kan udah plus satu loh, display aku bayar sekali kalau konsep gitu display bisa kok UGM diliburkan gara-gara katanya dosen minta kuliah jam 5:30 malah pas pada berangkat. Oke, kita lihat di samping sini. Kemudian Nah, kita lihat maka tampilannya seperti ini, tidak seperti awal tadi, hilang. Ini bisa dilihat menjadi acak seperti ini. Next, elemen dapat salah visible. Oke, elemen dapat ini maksudnya yang pendanganan dengan visibility property dapat untuk salah satu hidden menyembunyikan elemen. Jadi hidden yang menyembunyikan, visible menampilkan elemen. Oke, bisa dipahami. Kita lihat petunjuknya. Lihatlah daftar item index dalam indeks HTML. Perhatikan bahwa item daftar donat memiliki kelas donater. Oke. Ya, kita coba di sini. Kita buat donater maksudnya. Cuma pas dia gua tambah banyak jadi 10 jadinya X lah. Donater, oke. Kurang buka. Bisa hidden. Satu itu ya. Hidden. Visibility. Visibility. Kita coba apa yang terjadi. Ya, setelah diperiksa ternyata di sini donat hilang, tidak ada lagi.
Ya, Tapi kurang dari A aja. Kamu itu inputnya di situ bingung. nah, setelah diperiksa lagi tidak ada ya tulisan donat. Oke, kita next. Kerja bagus ya, akhirnya kita sudah selesai di oke, kita bagian konten sudah selesai. Makanya bikin kami mutna tapi ya Berikutnya kan rugi juga. ya, selanjutnya kita Nah, tonton jam pun kau ke changing debug model. Oke, kita go, let's go. Oke, di sini model kotak bagaimanapun memiliki keterbatasan canggung mengenai kotak dimensi. Keterbatasan ini diilustrasikan dengan contoh ya, contohnya ini. Dalam contoh di atas, kotak pas elemen memiliki solid hitam perbatasan tabel 1 piksel, ketinggian kotak dalam 200 piksel, sedangkan lebar kotak adalah 300 piksel. Sebuah padding 10 piksel juga telah ditetapkan pada keempat sisi konten kotak ini. Oke, di sini bisa dibaca. Dalam pelajaran singkat ini kita akan belajar bagaimana menggunakan teknik yang berbeda yang menghindari masalah ini sama sekali. Oke, kita ke langkah berikutnya. Banyak properti di CSS memiliki nilai default yang tidak perlu secara eksplisit diatur dalam style set. Misalnya default font weight dari teks normal, tapi ini pasangan properti nilai tidak biasanya ditentukan dalam style set. Ya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang model kotak yang browser bersolusi dalam CSS yang box sizing. Properti mengontrol jenis model kotak. Browser harus menggunakan ketika menafsirkan sebuah halaman web. Oke, petunjuk pelajari diagram ke kanan ini menggambarkan model kotak default yang digunakan oleh browser. Content box. Setelah selesai, lanjutkan ke latihan berikutnya. Bisa dilihat ini actual recommended width. Ya, ini adalah width plus padding plus border. Actual render width of an element box. Ya, kita berikutnya. Ya, untungnya kita bisa mengatur ulang saluran model kotak dan ketentukan yang baru. Ya, kode dalam contoh di atas, ulang model kotak border box. Untuk semua elemen HTML model kotak baru ini untuk menghindari masalah dimensi yang ada di mantan. Ada di mantan model. Ada di mantan model kotak Anda belajar tentang. Oh, ini maksudnya di kotak sebelumnya. Ya, mantan emang bukan mantan pacar. Oke. Dalam model kotak ini tinggi dan lebar kotak akan tetap. Ketebalan perbatasan dan padding akan dimasukkan dalam kotak, yang berarti keseluruhan dimensi kotak tidak berubah. Oke, kita baca petunjuknya. Mempelajari diagram ke kanan ini menggambarkan model kotak baru. Jadi di sini atau mungkin di sini perbedaan tinggi ya.
Oke, kita next saja. Sekarang sudah tahu tentang model kotak baru loh. Ya, ini ada contohnya. Ini sederhana. Dalam contoh di atas, pemilih yang universal mengatakan semua elemen pada halaman web dan menetapkan model kotak. Oke, menargetkan semua elemen pada halaman web dan menetapkan model kotak mereka ke browser box model yang di sini di style CSS mengubah model kotak untuk menjadi halaman web dengan model kotak baru. Oke, kita coba kita di sini ketikkan bintang. Oke, di sini oke, di sini bintang kurung bawah box sizing box sizing. Coba border box. Gitaran. Oke, kita angka berikutnya. Dalam pelajaran ini Anda belajar tentang batasan penting dari model kotak di default box. Dimensi dipengaruhi oleh ketebalan perbatasan dan padding. Oke, kita sudah selesai di pelajaran kali ini. Kita next. Sekian pembelajaran. Tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.